Empat kisah inspiratif kali ini, dua di antaranya merupakan kisah dari mancanegara. Adalah Arshad Khan, seorang penjual teh pinggir jalan di Islamabad, Pakistan. Saat itu, seorang fotografer wanita bernama Jia Ali tengah berkunjung ke Sunday Bazaar di Islamabad dan melihat Arshad Khan tengah meracik teh. Jia Ali tanpa sengaja memotret Khan yang sedang menjual teh dan mempostingnya di media sosial. Dengan cepat menjadi viral, dengan ribuan orang berbagi dan mengomentari foto tersebut. Orang-orang terpikat oleh mata birunya yang tajam dan ketampanannya. Siapa sangka itu adalah awal kehidupan baru Arshad Khan. Arshad Khan tidak tahu bahwa Jia Ali memotretnya dan membuatnya menjadi bintang instan. Dia mengklaim bahwa 50 perempuan telah datang ke kedai tehnya di bazar Itwar kota hanya dalam waktu 2 hari. Perhatian dan kesuksesan yang datang secara tiba-tiba akibat foto viralnya itu membuka kesempatan baru di mana Khan mengambil kesempatan itu dan dengan cepat menjadi salah satu model yang paling dicari di Pakistan. Sebuah situs belanja online yang berbasis di Islamabad mengontraknya untuk kampanye permodelan, di mana dia menjadi model pakaian pria untuk situs belanja online tersebut. Sejak itu, Arshad Khan terus menjadi model dan menjadi publik figur yang menginspirasi orang lain dengan kisahnya dari seorang chaiwala atau penjual teh menjadi seorang model. Ia terus mengingatkan orang-orang bahwa segala sesuatu bisa terjadi dengan kerja keras dan tekad. Arshad sendiri masih tak menyangka saat ini banyak orang yang membicarakan dirinya. "Iya, aku tahu kalau sekarang aku mulai dikenal dan aku benar-benar senang." Saat ini, Khan mempunyai kafe kecil di London yang menjual berbagai makanan dan minuman teh racikan dirinya. Hi, my name is Malisha. I am 12 years old. I live in Bandra. "Hidup saya telah berubah," kata Malisha Harwa kepada The National. "Sebelumnya saya tidak ada di poster, koran, atau di saluran TV, tapi sekarang saya ada di seluruh dunia. Semua orang mengenali saya dan meminta saya untuk selfie. Saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Saya selalu ingin menjadi model. Saya mulai bermimpi menjadi model ketika saya berusia 5 tahun. Saya sangat senang. Saya bermimpi menjadi supermodel suatu hari nanti." Malisha Harwa adalah seorang anak perempuan yang hidup di daerah kumuh di Mumbai. Tempat tinggalnya hanya beratapkan tenda dan hari-harinya ia tidur beralaskan bebatuan. Ia lahir dari orang tua Gujarati di Mumbai. Ia tinggal bersama ayah dan seorang adik laki-lakinya. Ayahnya bekerja sebagai badut di acara anak-anak untuk menghidupi keluarga.
3 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020 saat Malaysia berusia 12 tahun, ia secara kebetulan bertemu dengan aktor Robert Hoffman. Dan dia bilang Robert lah yang mengubah hidupnya. Hoffman berada di Mumbai untuk merekam video musik ketika dia bertemu Malaysia. Aktor tersebut melihat sesuatu dalam diri Malaysia dan ia kemudian membuat halaman crowdfunding untuk membantu pendidikannya dan mendorong mimpinya menjadi model. Saya terpesona saat bertemu dengannya. Dia sedang duduk di kasur di tenda seadanya. Dia sangat mencolok, kata Hoffman kepada The National. Aktor tersebut membantu Malaysia dengan video profil dan mempostingnya di media sosial. Dia segera mulai diperhatikan dan mendapatkan tugas modeling pertamanya dengan sebuah majalah. Kami membuat video profilnya dan peluang audisi mulai berdatangan, kata Hoffman. Pengakuan tersebut telah membantu gadis muda itu mengubah kehidupan dirinya dan keluarganya. Kini dari penghasilan tugas modeling, Malaysia telah membeli flat 1 kamar di rumah petak di kota. Dulu kami tidak memiliki listrik yang layak. Kami harus pergi jauh untuk mengambil air, tetapi sekarang kami memiliki sambungan listrik. Ada kipas angin dan kami memiliki air ledeng, katanya. Pemerintah kota sering menghancurkan gubuk kami, tetapi sekarang kami memiliki atap yang lebih aman di atas kepala kami. Ayahku bangga padaku. Perjalanan Malaysia Harwa tidak hanya luar biasa karena latar belakang sosial ekonominya, tetapi juga karena dia perlahan mengikis mitos bahwa hanya gadis berkulit putih yang dianggap cantik di India. Selain tugas modeling, Malaysia Harwa memiliki rencana untuk memulai sebuah platform bernama Malaysia People, di mana dia berniat untuk berinteraksi dengan anak-anak serupa dan mendorong mereka untuk bermimpi besar. Semua orang, perempuan, dan anak-anak harus tahu bagaimana mengejar impian mereka, katanya. Saya dapat membantu orang-orang seperti saya yang pantas untuk bermimpi dan membuat dunia lebih baik. Beralih ke dalam negeri, nama Rehan Fahrizal menjadi viral ketika memperlihatkan perjalanannya di Paris untuk berlaga di Yves Saint Laurent YSL. Ia tak menyangka dirinya akan menjadi seorang model, bahkan ia pernah menjadi sasaran bully di masa sekolah dasar dikarenakan tubuhnya yang hitam, kurus dan tinggi yang membuatnya tidak percaya diri. Namun pada tahun 2018 saat ia berada di salah satu coffee shop di Bandung, ada seorang perempuan yang menawarinya sebagai model. Melihat posturnya yang tinggi, perempuan tersebut menawari Rehan untuk bergabung di agensi Who Knows Models, agensi pertama Rehan yang berbasis di Indonesia. Awal karirnya di modeling pun tidak mudah karena postur tubuhnya kurang diminati pasar Indonesia. Pekerjaannya bahkan sering dibatalkan lantaran kurang pas dengan baju yang dibuat desainer. Justru di pasar internasional Rehan mendapat apresiasi.
Akhir tahun 2020, ada agensi di Paris yang mengirimnya email. Mereka melihat Rehan di Instagram dan minta Rehan untuk placement di Paris dan Milan. Email itulah yang mengubah hidup Rehan. Dia mendapatkan kesempatan debut eksklusif selama 1 bulan di 2 kota mode dunia yang jadi impian banyak model. Setelah melewati proses casting dan bersaing dengan model dari berbagai negara, Rehan akhirnya terpilih untuk tampil di runway YSL Men's Spring Summer 2022 di Venezia, Italia. Terjun ke dunia modeling sejak berusia 17 tahun, Rehan sudah mengikuti banyak catwalk di Indonesia, mulai Plaza Indonesia Men's Fashion Week 2019 hingga Jakarta Fashion Week 2021. Saat menghadapi tantangan, yang penting adalah siapkan mental dan latih kesabaran. Selagi ada kesempatan, aku selalu ambil. Sebab kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika bisa menyikapi kekurangan sebagai kelebihan, ujarnya. Pencapaian Rehan di runway Saint Laurent membuka jalan baginya untuk dikontrak brand internasional lain. Dia kini bergabung dengan The Claw Models, agensi model di Paris dan Milan. Semangat terus dan pantang menyerah. Maksimalkan setiap kesempatan yang datang agar bisa berkarya lebih lagi, pesan Rehan. Aku tentu senang sekali karena ini merupakan pencapaian tertinggi di karirku. Menjadi model pria Indonesia pertama untuk brand fashion ternama itu, tuturnya. Kisah hampir serupa dialami juga oleh seorang model wanita bernama Nafa Salvana. Nama Nafa Salvana belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik di media sosial karena debut di runway Milan Fashion Week 2022. Nafa awalnya direkrut menjadi model saat makan di warung pecel lele kampusnya di Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung. Wanita berusia 23 tahun ini bercerita mulanya saat makan pecel lele, ada 2 orang yang memperhatikannya dari kejauhan. Karena merasa risih diperhatikan orang yang tak dikenal, wanita asal Karawang ini memilih untuk menyelesaikan makannya dengan cepat. Setelah selesai dan membayar makanannya, 2 orang tersebut malah menghampirinya. Ternyata 2 orang tersebut adalah orang-orang yang ada di agensi Who Knows Models. Berawal dari situ, Nafa akhirnya dihubungi untuk menjadi model Who Knows Models sekitar November 2021. Saat itu Nafa tidak punya pengalaman modeling sama sekali. Namun Nafa memang punya keinginan untuk menjadi seorang model karena postur tubuhnya yang mendukung dan kulitnya yang eksotis. Ia langsung ditawari sebagai model di luar negeri. Nafa dipilih bergabung dengan agensi mode Milan Paris tanpa casting hingga melenggang di Milan Fashion Week. Saat ini Nafa dikabarkan direkrut oleh agensi The Claw Models Milan dan tawaran dari merek-merek ternama. Nafa melihat sisi kecantikan dan keunikan dalam dirinya dan berhasil mengembangkan potensi sehingga kini menjadi model internasional yang inspiratif. Nafa mengungkapkan bahwa dinamika standar kecantikan di Indonesia masih ada. Banyak perempuan menganggap sebuah kecantikan identik dengan kesempurnaan fisik,
khususnya dari kulit wajah dan warna kulit. Pola pikir tersebut terpatri saat ini sehingga menjadi fenomena standar sosial. Ia bercerita bahwa dulu dirinya adalah korban bullying. Nafa menambahkan bahwa beauty standard di Indonesia itu harus lebih putih, langsing, tinggi, dan kulitnya glowing. Standar sosial ini sangat menimbulkan kekhawatiran. Sampai pada suatu hari saya pergi ke Milan, Italia, dan di sanalah turning point saya. Saya sadar seluruh kekurangan saya bisa menjadi kelebihan di sana. Dari sini saya sadar bahwa setiap perempuan pasti memiliki sisi kecantikan dan keunikan yang berbeda tergantung bagaimana kita mengembangkannya. Serta kita harus paham bahwa tolak ukur standar sebuah kecantikan setiap orang juga berbeda. Jadi stop bullying. Begitu tegas Nafa. Ketika kita merasa bahagia akan keunikan yang dimiliki, di saat itulah kita akan merasa cantik dan menawan setiap saat.